menerima hidup kita dengan sukacita. Amin. Amin. Teruskan, silakan. Oke. Tadi melenceng sedikit. Saya memberikan tanggapan untuk makanya saya tanya tadi itu bahasa apa yang dikeluarkan waktu itu. Nah ternyata itu bukan bahasa manusia, maksudnya bahasa komunikasi manusia. Mengerti enggak? Maksudnya bukan bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Indonesia, Kaili, Ledo, atau apa semua, bukan seperti itu. Jadi bukan bahasa manusia. Memang bukan sikara baraba, sididididi. Saya juga dulu punya bahasa roh. Waktu saya didoakan sama pendeta, saya juga berbahasa roh waktu dulu. Karena saya lama di karismatik. Saya justru bertobat di karismatik, bukan di Protestan. Saya dari kecil Protestan, Gemim di Manado, pindah di Palu, GPID. Dari kecil sampai tamat SMA, selesai SMA masih Protestan. Nah tiba-tiba saya ke Surabaya di gereja karismatik Betani Surabaya. Lalu saya didoakan dan setiap saat berbahasa roh, saya bisa berbahasa roh. Bahasa roh saya itu bagaimana? Bukan sekarang berapa, tapi sididididi sampai saya gemetar-gemetar gitu. Sididididi tata gitu sampai gemetar gitu. Itu cuma itu terus diulang-ulang tata dididididi papa gitu. Macam-macam ada variasi, ada sikara baraba lama. Saya bisa. Tapi bisa bukan karena Roh Kudus yang memberikan, karena ikut-ikutan, karena sebelah kiri kanan juga begitu. Jadi karena sudah biasa dengar orang bilang begitu, tak ikut begitu. Sehingga saya bisa berbahasa roh. Kenapa saya harus berbahasa roh? Karena mereka bilang, kalau kamu tidak bisa bahasa roh, berarti kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Waduh, cilaka. Saya belum ada Roh Kudus berarti. Atau, kalau kamu tidak bisa bahasa roh, berarti kamu belum beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya belum ada Roh Kudus, belum beriman. Nah, cilaka. Masuk neraka saya kalau begitu. Terpaksa saya harus berbahasa roh. Bukan karena Roh Kudus, tapi karena ikut sebelah kiri kanan. Nah, tadi punya bahasa tadi, kita mesti uji dengan Alkitab. Apakah bahasa roh atau bahasa lidah yang diberikan poin pertama, kasus pertama tadi itu betul-betul karunia Roh Kudus bukan? Kita sudah belajar tadi ya, bagaimana bahasa roh yang diberikan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 dan seterusnya tadi. Waktu di sana dikatakan mereka glosa di sana, berbahasa-bahasa lain, itu maksudnya berbahasa lidah, bahasa roh. Apa yang terjadi? Bahasa mereka itu apa? Bukan sikara baraba, bukan sididididi, silalalala atau silalalala dan sebagainya, tapi bahasa manusia. Ada Mesir, Arab, Parsia, Makedonia, dan sebagainya. Itu wilayah-wilayah kekaisaran Romawi. Itu yang terjadi. Jadi ketika para rasul berbahasa lidah, maka Alkitab mendeskripsikan bahasa itu modelnya seperti apa? Yaitu tadi, bahasa Mesir, Arab, Mesopotamia, dan sebagainya. Jadi bahasa manusia. Nah tadi saya tanya, bahasa apa yang keluar? Bukan bahasa manusia ternyata. Memang bukan sikara baraba, tapi syala apa tadi? Syedi apa? Yang jelas bukan manusia. Nah itu melanggar satu prinsip di dalam Alkitab, bahwa bahasa roh atau bahasa lidah yang diajarkan Alkitab itu bukan bahasa yang semacam demikian. Bahasa yang tidak dimengerti, tapi bahasa manusia. Apa bahasa Inggrisnya itu? Human apa? Language itu. Bahasa manusia. Itu yang diajarkan kita. Kita tidak pernah menjumpai di Alkitab bahwa bahasa lidah yang dikaruniai oleh Roh Kudus adalah cara laba-laba, sididididi, tidak ada. Tapi bahasa manusia. Jadi poin pertama, apa yang diucapkan tadi, karena itu bukan bahasa manusia, makanya saya tanya tadi, bahasa apa? Karena itu bukan bahasa manusia, itu melanggar satu poin di mana Alkitab mengharuskan bahasa roh itu bahasa manusia. Poin yang kedua, Ibu Rita mengatakan karena itu ditafsirkan, sehingga kalau ditafsirkan berarti itu benar bahasa roh dari Tuhan. Karena di Korintus. Betul. 1 Korintus 14 mengatakan kalau kamu berbahasa roh, kamu juga harus bisa menafsirkannya, atau orang lain harus menafsirkannya. Itu benar. Tetapi apakah seseorang yang bisa menafsirkan bahasa roh yang bukan bahasa manusia, yang dideskripsikan Alkitab, itu sudah pasti adalah karunia Roh Kudus? Karena poin pertama dia langgar tadi, bahasa roh itu adalah bahasa manusia. Kalau dia sudah melanggar poin pertama, berarti dia melawan Alkitab. Walaupun yang terjadi poin yang kedua, dia bisa menafsirkan bahasa roh itu memang terpenuhi dalam 1 Korintus 14, kamu harus menafsirkan. Tapi poin pertama dia langgar. Berarti apa? Masih bisa dikatakan dari Tuhan kan? Kira-kira. Dia melanggar poin pertama tadi itu. Berarti walaupun orang itu bisa menafsirkan bahasa yang dia berikan,
Syalalala, sidididididi. Kalau dia bahasanya seperti itu, sidididi, syalalala, walaupun dia bisa menafsirkan, itu tetap tidak bisa dikategorikan sebagai bahasa roh, nggak bisa. Karena bahasa lidah yang diajarkan Alkitab adalah human language, bahasa manusia. Bisa bahasa Kaili, bahasa Sanger, bahasa Ledo, segala macam bahasa itu. Jadi karena dia melanggar poin pertama, saya tidak percaya itu sebagai bahasa lidah. Memang ada perdebatan. 1 Korintus 14 kan dikatakan bahasa rahasia, hanya Allah yang tahu. Tapi saya tidak percaya dengan hal itu. Itu, ini poin saya situ. Jadi saya bisa menilai bahasa roh seperti apa itu menurut saya itu bukan karunia daripada Allah. Gitu, menurut saya. Memang betul ya. Mungkin ini kan tadi pemahaman Pentakosta. Ya. Mungkin di Kisah Rasul 2, mungkin di khususan kita bahas di khususan tadi di Kisah Rasul 1 Korintus 14. Ya. Jadi Tapi 1 Korintus 14 tidak boleh menentang Kisah Rasul pasal 2. Karena kedua teks ini kan firman Tuhan. Allah memakai para nabi untuk menuliskan. Kok yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, lalu saling kontradiksi? Nggak mungkin. Allah bukan seperti manusia yang punya lidah bercabang. Kalau saya sebagai manusia, hari ini bisa saya katakan A, besok saya berubah menjadi B. Tapi kalau Tuhan, nggak ada perubahan dalam diri Tuhan. Jadi Kisah 1 Korintus 14 tidak bisa menentang Kisah Rasul pasal 2. Maka 1 Korintus 14 mesti ditafsirkan secara benar sesuai dengan Kisah Rasul pasal 2. Tidak boleh diartikan macam-macam, gitu. Begitu sistem penafsiran. Kisah Rasul 2 ini sama. Harus sama dengan Kisah Rasul pasal 2, dengan 1 Korintus 14. Harus sama. Kalau Kisah Rasul 14, apa itu? 1 Korintus 14. Ya. Satu. Hah? Kalau Kisah Rasul pasal 1 Korintus 14, apa arti apa bunyinya? Bunyinya 1 Korintus 14 ayat berapa? Ayat 13. Ayat 13. Kalau ayat 13 bilang begini ya, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Ayat 13. Tapi kalau ayat yang kedua, kalau ayat yang kedua ya, Kisah Rasul 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Itu. Bagaimana? Saya itu arti lalu tidak bisa dipakai karena itulah cara Tuhan untuk supaya cara Tuhan untuk apa namanya untuk kemuliaan Tuhan. Maksudnya begini, intinya Pak Fred percaya 1 Korintus 14 ayat 2 itu secara berapa itu? Bukan. Tidak, supernatural. Maksudnya bagaimana? Yang supernatural ini tidak, yang penting segala macam itu apa bicara secara umum begitu. Ya, kalau saya segala macam pernah ujian di petani, waktu sumpah pembahasan, tolong bisa pasang. Tapi pendetanya paksa Pak. Jadi waktu dia khotbah, selesai khotbah, berdoa, dia mengajak jemaat semua berbahasa roh. Itu pengalaman saya selama bertahun-tahun di karismatik. Jadi saya di petani berdoa seperti doa. Kalau saya ingin tahu pasang petani, itu tidak. Jadi mulut dengan hati bertolak. Sampai orang sudah bahasa roh. Saya biasa saya. Tapi Tuhan menghargai kalau memang dia tidak mau. Oke, berarti intinya Pak Fred juga percaya ada bahasa roh yang tidak dimengerti maksudnya. Waktu seseorang mengucapkan itu tidak dimengerti, seperti 1 Korintus 14 tadi itu. Ada bahasa roh, bahasa Tuhan ada. Bahasa Tuhan itu ada. Malaikat tidak tahu, setan tidak tahu, cuma Allah yang tahu. Kenapa dibilang bahasa roh? Karena hanya roh yang tahu bahasa manusia. Bahasa apa sama karena hanya roh. Bahasa Tuhan bagaimana itu? Saya tidak tahu. Karena Tuhan memakai orang lain saja. Itu bahasa Tuhan. Ya, tidak bisa. Ini kan itu kata gitu. Jadi kalau saya menangkap dari waktu itu bilang apapun bahasa yang penting Tuhan yang menghendaki. gimana? Apapun bahasa yang penting Tuhan menghendaki. Iya. Jadi begitu kesimpulannya. Oh iya. Ingat, orang kesurupan itu bisa bahasa roh, kesurupan setan. Ada orang kesurupan, itu kesurupan. Itu Kalau tidak tahu juga, tidak itu tahu. bukan bahasa roh. Sama, itu sama, itu sama. Ada bahasa roh memang yang seperti tadi itu saya bilang, tapi ada juga orang kesurupan bagi bahasa roh ada.
Jangan bilang kata-katanya juga saudara. Kalau itu saya tidak tahu. Jadi kita kembali ke Pentakosta ya. Kita kembali Bapak mau tanggapi ya? Pentakosta. Oh ya. Oke. Terima kasih. Sebelum ke pakar, tunggu dulu. Belum tuntas ini Pak Fred. Oh ya. Tunggu pakar tunggu. Ayo. Oh saya dulu. Ya. Memang kita mesti menghargai ya orang-orang yang mengasihi Tuhan, lalu dia berdoa, terus dia mengalami manifestasi atau kejadian. Itu memang saya respect sama orang begitu. Mereka orang yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, sehingga mereka bisa mengekspresikan itu melalui kejadian seperti itu. Makanya kita memang jangan langsung mengatakan mereka sesat dan sebagainya, nggak boleh. Jadi mari kita balik kepada Alkitab. Nah tadi bilang itu dari Tuhan karena orang tersebut diselamatkan, dia mau bunuh diri, pada akhirnya tidak jadi bunuh diri, lalu masalahnya selesai kan? Nah, memang banyak orang melihat efek daripada suatu peristiwa, tapi tidak mau melihat peristiwa itu secara utuh dalam terang Alkitab. Mereka hanya melihat hasil finalnya. Oh, karena sudah selesai masalahnya, dia tidak bunuh diri, dia diselamatkan. Oh, berarti dari Tuhan. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita mau bersikap kritis, apalagi kita mendasari pada Alkitab, mari kita mencermati itu bukan pada finalitasnya, bukan pada hasil akhirnya, tapi bagaimana dari sejak permulaan, prosesnya itu bagaimana sampai menuju kepada hasil akhir. Banyak kan orang cuma melihat hasil akhirnya, oh berarti dari Tuhan. Nggak boleh seperti itu. Kita mulai bisa melihat dari awal, pertengahan, terus sampai terakhir. Apakah hasil akhir itu mengafirmasi itu dari Tuhan atau tidak? Kita mulai dari secara kronologis dari awal. Nah tadi secara kronologis saya sudah bilang, mengeluarkan bahasa, bukan bahasa manusia, atau bukan bahasa komunikasi, bahasa apa tadi bilang, syalala apa tadi. Nah itu sudah melanggar Kisah Rasul pasal 2. Glosa yang muncul di sana adalah bahasa manusia, Arab, Media, Parsia, Kapadokia dan sebagainya. Itu menentang. Tidak mungkin kita bisa melihat, oh berarti hasil akhirnya dari Tuhan. Lawang sudah menentang poin pertama, bagaimana hasil akhirnya dari Tuhan? Nggak bisa. Kalau sudah melawan poin pertama, akhirnya juga pasti salah. Kenapa saya bilang akhirnya itu salah, walaupun dia terbukti dia tidak jadi bunuh diri dan sebagainya? Karena setan bisa bekerja dalam kasus-kasus seperti itu. Setan bisa mengadakan mujizat, dia bahkan bisa menyembuhkan orang dan sebagainya. Di mana itu? Coba saudara buka Matius pasal 7 ya. Ini video yang dikirim Ibu Ketua kemarin itu mengenai Matius pasal 7. Ibu Ketua minta ditanggapi itu. Jadi yang dibilang Yesus tidak pernah membawa agama Kristen, apa dia bilang itu. Dia pakai Matius pasal 7. Nah, Matius pasal 7 di ayat yang ke-22 kan dibilang begini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Jadi orang-orang yang dibicarakan di sini sudah lakukan mujizat, bisa usir setan. Usir setan pakai nama siapa? Bukan pakai nama kuntilanak atau nama apa itu, genderuwo dan sebagainya. Nama Yesus. Yang pakai nama Yesus. Nama Yesus, keluar kamu setan. Lalu apa? Mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dibilang. Mujizat pakai nama siapa? Bukan namanya Lucifer, nama Yesus. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Sakit, sembuh, buta melihat dan sebagainya. Tapi apa yang dibilang? Ayat 23 dibilang, Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu aneh sekali ya, ini orang sudah mengadakan mujizat, mengusir setan, pakai nama Yesus, tapi dienyahkan oleh Yesus. Nah, itu sebab kita tidak boleh melihat hasil akhirnya. Tapi kita mesti lihat dari secara kronologis, mulai dari pertama, kedua, dan seterusnya sampai akhir. Nah tadi di bagian awal saja sudah salah, karena menggunakan bahasa bukan bahasa manusia tadi. Ya jelas salah, akhirnya pun salah juga. Faktanya di mana? Buktinya Matius 7 ayat 21, 22 terjadi. Banyak mujizat, usir setan pakai nama Yesus. Yesus tidak kenal mereka. Nah itu. Jadi jangan melihat hasil akhir, mari kita melihat dari awal dan seterusnya. Lalu kita cocokkan dengan Alkitab. Kalau nggak cocok, nggak peduli itu. Mau itu mujizat terjadi di depan mata kek, mau setan keluar kek, nggak ada urusannya itu. Tapi kalau cara yang digunakan itu salah, keliru, ya, jangan diterima. Sekarang Pak Fred. Pak Fred tadi sok keluar dia.
1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 14 tadi. Jadi itu tadi Matius terakhir itu. Matius 7. Aku tidak mengenalnya. Sudah itu yang agama. Tadi yang video itu. Iya, agama bawang putih itu. Iya. Itu serangan buat kita ya. Buat kita. Padahal orang ingin tahu bahwa itu konteks bicara nabi palsu. Karena di ayat 15 itu bicara tentang nabi palsu yang menyamar sebagai domba di tengah-tengah jemaat orang Kristen. Mulai dari 15. Jadi itu bicara konteks bicara bukan orang percaya. Jadi orang yang usir-usir dalam nama Yesus keluar, setan, melakukan mujizat itu bukan orang percaya. Nabi palsu itu konteksnya ayat 15 sudah lihat. Jadi itu bukan orang percaya. Ya jelas hasil yang output yang mereka kerjakan itu jelas bukan dari Tuhan. Menurut saya begitu. Karena konteks tunggu sebelum ke pakar dulu, tunggu dulu. Belum selesai, tunggu ke Pak Fred dulu ya. Tadi kita bicara 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 ayat 2 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah ini teman-teman kita di karismatik, Mentikosta mengatakan, oke, saya percaya bahasa roh di Kisah Rasul pasal 2. Itu memang bahasa roh yang dimengerti. Oke, saya percaya. Tapi ada bahasa roh jenis yang kedua, yaitu bahasa roh yang tidak dimengerti. Di mana? 1 Korintus 14 ayat 2. Kan? Karena dibilang, bahasa roh, tidak ada orang yang tahu, cuma Allah yang tahu, itu bahasa rahasia. Lalu mereka menyimpulkan, ini bahasa roh jenis kedua, di mana orang tidak ngerti bahasanya apa. Lalu mereka memunculkan apa? Si karabaraba, si didi, seperti bahasa roh saya kan dulu kan. Saya dulu apa? Si didi, si papa, itu bahasa roh saya dulu. Sehingga mereka memunculkan bahasa roh itu. Nah, tapi apakah betul seperti itu? Nah, yang pertama, kalau sudah melihat kata-kata bahasa roh dalam 1 Korintus 14 ayat 2, itu dari kata Yunani, kata dasar Yunani glosa, itu sama persis dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Ini yang pertama. Jadi kata Yunani yang digunakan dalam Kisah Rasul 1 Korintus 14 ayat yang kedua, itu dari kata dasar yang sama persis dengan Kisah Rasul 2 ayat 4, yaitu dari kata Yunani glosa. Itu bicara tentang bahasa lidah, dan bahasa lidah yang diterangkan di dalam Kisah Rasul pasal 2 adalah bahasa manusia, Parsia, Mesir, Arab dan sebagainya. Ini yang pertama. Jadi menggunakan kata Yunani yang sama, sehingga kalau begitu, kalau di Kisah Rasul pasal 2 mengatakan itu bahasa manusia, bagaimana mungkin kemudian glosa yang dimunculkan dalam 1 Korintus 15 berubah menjadi bahasa sikarabaraba, sidididi yang tidak mengerti? Kan tidak mungkin. Jadi karena menggunakan kata dasar Yunani yang sama, maka kita harus mengartikan juga 1 Korintus 14 bahasa lidah itu adalah bahasa manusia. Itu yang pertama. Walaupun ini bisa diperdebatkan, oke lah, kita bisa singkirkan poin pertama, tapi kita masuk poin yang kedua. Kenapa di situ dibilang siapa yang berkata-kata bahasa roh itu tidak seorang pun mengerti bahasanya, lalu hanya untuk Allah, itu adalah hal-hal yang rahasia. Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa Paulus mengatakan begitu? Karena tidak ada yang menafsirkan bahasa roh itu. Jadi kalau tidak ada yang menafsirkan, ya bagaimana orang bisa mengerti? Makanya Paulus bilang itu rahasia, tidak dimengerti oleh siapapun. Kenapa? Karena tidak ada yang menafsirkan bahasa itu. Begitu. Bukan berarti sikarabaraba. Karena tidak ada yang menerjemahkan bahasa itu, maka itu tidak dimengerti. Itu bahasa rahasia. Karena hanya Allah yang tahu. Memang cuma Allah yang tahu. Karena bahasa lidah itu kan bahasa asing. Cuma Allah yang tahu. Kalau kita misalnya bicara bahasa Perancis, saya orang Perancis, bicara bahasa Perancis, Jemaat Korintus tidak mengerti itu. Sehingga itu rahasia bagi mereka. Itu tidak dimengerti oleh mereka. Kenapa? Tidak ada yang menerjemahkannya. Makanya di ayat yang kelima dan 13, 1 Korintus 14 ayat 5 ya, saya baca. Dibilang, aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata bahasa roh, kecuali orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah itu. Jadi konteks menunjukkan karena tidak ada yang tafsirkan itu bahasa, maka tidak ada yang mengerti itu. Makanya ayat yang kedua bilang tidak ada seorang pun mengerti, itu bahasa rahasia. Kenapa? Karena ayat 15 bilang tidak ada yang menafsirkannya. Makanya kalau kamu berbahasa roh, kamu juga harus berusaha untuk bisa menafsirkan bahasa itu. Atau orang lain menafsirkan, orang lain yang punya karunia menafsirkan bahasa roh kamu itu supaya kamu bisa mengerti dan jemaat bisa dibangun. Nah itu konteksnya. Jadi sekali lagi, kenapa itu rahasia, kenapa itu tidak mengerti? Karena tidak ada yang menafsirkannya. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah kata rahasia. Kalau saya perhatikan ya,
1 Korintus 14 ayat yang kedua, ada kata-kata di bagian akhir kita dibilang oleh Roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, kata yang rahasia itu dari kata Yunani yang kita belajar, NPA ini kan mendalam ya. Dari kata Yunani mysterion. Kata rahasia itu dari kata Yunani mysterion. Itu kalau saya lihat di interlinear Yunani itu muncul sebanyak 28 kali. Kata mysterion, kata rahasia itu muncul 28 kali, dan di sepanjang kemunculan kata mysterion atau rahasia disebut di seluruh Perjanjian Baru itu menunjuk kepada berita Injil. Berita Injil. Misalnya Roma 16:25, 1 Korintus 2 ayat 7, Efesus 3 ayat 3, Kolose 1 ayat 26, itu muncul kata rahasia di dalam semua teks itu. Kata Yunani mysterion, dan konteks menunjukkan kata mysterion atau rahasia itu menunjuk pada berita Injil. Jadi kata rahasia juga yang dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua itu sebetulnya juga menunjuk bicara tentang berita Injil, karena di sepanjang kemunculan kata rahasia selalu menunjuk pada berita Injil, kecuali satu teks saja yang bukan berbeda, tapi pada umumnya menunjuk pada berita Injil yang dahulu itu sudah tersembunyi. Kalau di ayat-ayat lain dahulu sudah tersembunyi selama berabad-abad, kemudian dinyatakan ketika para rasul berbahasa roh, lalu itu Injil itu dinyatakan. Yesus banyak orang menjadi percaya, 3.000 orang bertobat. Jadi itu konteksnya bahasa roh. Jadi pada intinya mengapa kata-kata itu dikatakan hanya Allah yang tahu, itu gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa sindiran kepada jemaat Korintus, sindiran, gaya bahasa sinis, karena apa? Nggak ada orang yang menerjemahkan, jadi nggak ada yang tahu. Sehingga, itu berarti cuma Allah yang tahu. Jadi Paulus menyindir maksudnya itu. Jemaat di Korintus. Sehingga Paulus mau katakan begini, kalau kamu berbahasa lidah, 1 Korintus 14 itu, kalau kamu berbahasa lidah, kamu sebetulnya sedang memberitakan Injil. Ingat kata mysterion, rahasia itu menunjuk pada pemberita Injil. Jadi kalau kamu berbahasa lidah, kamu sementara memberitakan Injil, pada hakikatnya kamu sedang berkhotbah kepada Allah, bicara kepada Allah. Kenapa? Tidak ada orang yang mengerti itu bahasa itu. Itu sebabnya Paulus menyindir, itu pada hakikatnya kamu sedang mengkhotbahi Allah pada waktu itu. Ingat, bahasa roh digunakan di dalam Kisah Para Rasul 2. Apa yang terjadi di sana sudah saya sampaikan tadi, itu untuk memberitakan Injil. Sama juga di dalam Korintus juga begitu. Kata rahasia itu menuju pada pemberitaan Injil. Jadi waktu bahasa roh yang tidak diterjemahkan itu, Paulus mau mengatakan, kamu pada hakikatnya sedang bicara kepada Allah, sedang berkhotbah kepada Allah. Ngapain kita mau berkhotbah kepada Allah? Tidak perlu kan? Karena tidak ada yang mengerti. Itu konteksnya. Jadi sekali lagi, poinnya adalah karena itu tidak diterjemahkan, maka itu menjadi rahasia dan menjadi tidak dimengerti oleh orang. Itu konteksnya. Bukan berarti itu secara barabah.